Berikutnya, kita akan membahas apa yang disebut dengan Key Goal Indicator atau KGI. Nah, untuk Key Goal Indicator itu nanti outputnya ada berupa enablers yang menghasilkan sebuah measure atau performance dan ada sebuah goal yang measure-nya adalah berupa outcome. Nah, untuk Key Goal Indicator itu untuk digunakan untuk menandai indikator yang akan dicapai, lalu kemudian untuk mengukur aktivitas pencapaian tujuan, kemudian untuk apakah indikasi keberhasilan proses dan kontribusinya dalam bisnis, kemudian untuk fokus pada pelanggan dan dimensi keuangan pada balance scorecard, kemudian untuk apakah ini berupa IT oriented atau business driven, lalu untuk menggunakan pengukuran yang presisi, dan yang paling penting adalah fokus pada kriteria informasi yang telah diidentifikasikan dalam proses. Nah, untuk berikutnya adalah mengenai maturity model. Maturity model itu sendiri adalah metode penilaian untuk maturitas proses IT itu sendiri, yang menunjukkan hal yang harus dilakukan untuk melakukan peningkatan. Nah, ini adalah contoh skor atau contoh penilaian dari maturity model di sini di mana ada nilainya range-nya antara 0 sampai dengan 5. 0 itu untuk non-existent, 1 initial, 2 repeatable, 3 divine, 4 manage, dan 5 optimize. Nah, ini ada dua simbol yang digunakan, simbol matahari dan simbol bintang, juga di tengah-tengahnya adalah panah. Nah, nanti antara simbol matahari ini menunjukkan itu adalah current dan bintang ini adalah target. Di mana nanti untuk current dan target ini terdapat berupa analisa gap. Nah, untuk bintang ini sendiri itu disebut dengan rata-rata industri. Rata-rata industri ini itu datanya diperoleh dari sebuah data COVID yang pernah dikeluarkan melalui portal mereka sendiri. Nah, untuk penjelasan mengenai ranking yang digunakan, untuk 0 itu berarti proses manajemen tidak diterapkan sama sekali. Jika 1, proses manajemen itu bersifat ad hoc dan tidak terorganisir. Kedua, itu proses mengikuti pola reguler. 3, itu proses didokumentasikan dan dibicarakan. 4, itu proses dimonitor dan diukur. 5, yaitu praktek yang bagus diikuti dan diotomatisasi. Nah, untuk maturity model sendiri, ini contoh untuk penilaiannya. Di mana jika 0 yang non-existent, itu perusahaan kurang mengenali proses, atau disebut seperti itu. Dan jika nilainya 1 atau initial ad hoc, itu perusahaan belum memiliki proses yang terstandarisasi atau malahan menggunakan pendekatan ad hoc. Nah, jika nilainya 2 atau repeatable but intuitive, yaitu proses telah berkembang pada tahap namun tidak ada pelatihan formal atau prosedur standar komunikasi, dan tanggung jawab diberikan kepada individu. Nah, jika 3 atau divine process, yaitu prosedur telah distandarkan dan dokumentasikan dan dikomunikasikan melalui pelatihan. Nah, jika nilainya 4 atau manage and measurable, itu manajemen memonitor dan mengukur kesesuaian terhadap prosedur. Dan jika 5 atau optimize, yaitu IT digunakan dengan cara yang diintegrasikan untuk mengotomatiskan workflow, menyediakan tool untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan. Nah, ini adalah contoh untuk pembuatan maturity dan pengukuran untuk gap analisisnya sendiri. Nah, di mana ini adalah dokumen yang ada pada COVID dari PO1 sampai PO10, lalu ada AI1 sampai dengan AI6, lalu ada DS1, DS4, DS5, DS10, DS11, dan M1. Nah, untuk pengukurannya, semisal kita adalah menggunakan untuk Divine Strategic IT Plan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, untuk yang segitiga itu adalah current, dan yang bintang ini adalah target. Nah, maka untuk garis biru ini disebut dengan gap analysis antara current dan target. Nah, begitu juga untuk yang di bawahnya. Untuk determine technological direction, manage the investment, assess risk, manage project, identify solution, acquire and maintain application, install and accredit system, manage change, define service level, ensure continuous service, ensure system security, manage problem and incidents, manage data and monitor the process. Nah, ini adalah contoh gap analysis yang digunakan. Nah, seperti ini adalah as is.
yang dijelaskan menggunakan segitiga, dan yang bintang itu adalah to be, yang diinginkan. Nah, untuk pendekatan implementasi IT audit internal itu sendiri, itu dimulai dengan identify goal and resource, train and communicate with people, lalu kemudian lanjutkan dengan perform initial risk and control assessment. Berikutnya dimulai dengan define audit plan and perform first audit pilot. Dan berikutnya adalah dengan evaluate pilot result and plan next step.